Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, adik-adik semuanya. Tuhan Yesus yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tentara Kristus, yang sehat, yang kuat, yang senantiasa mau memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, karena hanya karena kasih Tuhanlah kita semua ada. Kita boleh ada hingga saat ini, kita semua sehat, kuat, karena perlindungan dan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, untuk di hari Minggu ini, di pagi hari yang indah ini, kita mau memuji Tuhan, di mana untuk kesekian kalinya, di tanggal 26 April ya, 2020, Ence-Enci tidak dapat menyapa adik-adik berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, karena si virus corona ini ya. Tapi kita yakin dan percaya, Tuhan Yesus punya rencana di balik semua ini. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap selalu di dalam Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa. Seperti di pagi hari ini, kita semua mau beribadah kepada Tuhan, kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita panggil papa, mama, opa, oma, kakak, adik, saudara. Kita mau membangun gereja Tuhan di rumah kita. Di hari Minggu Tuhan, di pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu, mari kita mau beribadah, kita memuji muliakan nama Tuhan. Selamat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya adik-adik, bersama dengan Enci-Enci dalam jaringan daring ini. Oke, selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Baiklah, ibadah anak sekolah Minggu Jemaat Gemi Mision Winangun di pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelumnya, Enci mau menyapa adik-adik yang ada di rumah dari kolom 1 sampai kolom 18. Apa kabar adik-adik hari ini? Oke, luar biasa. Yes. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mulaikan ibadah. Enci undang semua berdiri dan kita lagukan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, dan kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Imelda. Adik-adik sekalian, kita akan berdoa. Mana tuh sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah jaga kami sepanjang malam. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kuat sehat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan beribadah, memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ibadah kami pada hari Minggu ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Hidup Selamanya. Dengan semangat adik-adik dan dengan gerakan. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Ya, Enci lihat semua dengan penuh semangat menyanyikan lagu ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Enci Pendeta Dorin. Dengan penuh kasih kami mengundang Enci Pendeta Dorin
dan kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang torang mau baca firman Tuhan. Yang pasti, yang sudah boleh baca, tolong buka Alkitab. Dan yang belum, nanti mama, papa, atau kakak-kakak yang ada di rumah akan membantu untuk membaca bagian firman. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 15 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 adik-adik. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh menikmati akan berkat Tuhan dalam hidup. Kami boleh ada bersama lewat ibadah sekolah minggu, walaupun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan kami. Tuhan berkati kami agar kami mampu untuk mengerti dan memahami bagian firman yang akan kami baca. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Si pendeta mau baca untuk kita sekalian kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja
lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus berkata, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan kejahatan. Bagaimana hal itu adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi kita sekarang ini, dan bagaimana hal itu menjadi sebuah janji harapan masa depan bagi seluruh dunia. Oleh karena kebangkitan itulah kita memiliki sebuah alasan untuk bersatu dalam Yesus. Itulah sumber kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri, dan pada akhirnya itulah harapan kemenangan kita atas maut. Injil adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas baru. Adik-adik, ketika adik-adik so dengar firman Tuhan dan torang sendiri sudah saksikan video yang sudah ditayangkan, yang mau Enci Pendeta sampaikan adik-adik, makna dari video yang telah kita saksikan bersama mengajarkan kita bagaimana kita mau memahami tentang hidup percaya kita.
Enci Pendeta mau tanya, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Yang pasti semua ada angkat tangan. Mau menyampaikan bahwa benar-benar Tuhan Yesus telah bangkit. Dan Tuhan Yesus pun juga kuasa kebangkitan itulah yang mengajarkan adik-adik, mengajarkan mama dan papa, mengajarkan guru-guru sekolah minggu, dan torang semua memahami benar tentang hidup di dalam kuasa kebangkitan. Sebab itu, ketika kita memahami tentang kuasa kebangkitan ini, kita percaya sungguh bahwa torang pe hidup tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Betul kan Anda adik-adik? Ya, yang pasti semua ada angkat tangan dan berkata, betul Enci Pendeta. Ya, demikianlah kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kehidupan adik-adik yang ada di kolom 1 sampai kolom 18, mama, papa, oma, opa, kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk di ayat hafalan. Encik mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Waduh, banyak yang masih ingat ini no. Pinter-pinter semua. Nah, ayat hafalan minggu ini masih berkaitan dengan ayat hafalan minggu yang lalu. Untuk minggu ini terdapat di 1 Korintus 15 ayat 4. Encik ulang nih. Ayat hafalannya 1 Korintus 15 ayat 4. Yang sodapa baca sama-sama. Pakai alamat nih. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4. Ya, siapa yang sudah bisa hafal? Wih, hebat. Banyak sekali Enci yang angkat tangan. Bagaimana kalau torang semua pakai gerakan supaya lebih gampang adik-adik yang masih kecil-kecil juga bisa menghafal. Janji sama-sama pakai gerakan ya. Oke, torang pelang-pelang dulu Kang supaya semua bisa lihat. Pakai alamat dulu. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4. So boleh? Mari torang ulang sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4. Tepuk tangan Cinci, hebat-hebat dorang. Nah, adik-adik, so dengar tuh ayat hafalan di mana? Hafal nih supaya minggu depan Encik boleh mau mama dan papa boleh mau dengar, kau mau kasih dengar, nanti Encik evaluasi lagi. Adik-adik, ada DP lagu ternyata ini ayat hafalan. Orang mau menyanyi ulangnya sama-sama. Boleh? Kristus selamati karena dosa-dosa kita. Bangkit berdiri dong, stand up please dulu. 2, 3.
dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang, kita jadi pemenang. Dia raja, kita anak-anak raja. Bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, semua oleh kasih Tuhan. Adik-adik sekalian, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita akan menyanyi Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Untuk itu kita akan didoakan oleh Ibu Pendeta Dorin. Adik-adik, sekarang torang mau berdoa. Yang pasti, bagaimana adik-adik so tahu itu sikap berdoa. Ya, torang lipat tangan. Nggak usah bermain lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sion Winangun. Yang sementara ini kami ada di depan untuk mau menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan. Ketika kami telah mendengar firman-Mu, kami pun juga telah menyaksikan video, dan kami pun juga ada dalam puji-pujian, ayat-ayat hafalan. Kami pun juga terajak untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus kuduskan dan Tuhan berkati. Ketika kami boleh menikmati akan persekutuan di ibadah anak sekolah minggu di minggu pagi ini. Walaupun kami terpisah, tapi Tuhan Yesus yang menyatukan kami. Berkenanlah kiranya Tuhan, apa yang telah kami lakukan, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tetap memahami dan mengerti tentang arti kebangkitan Tuhan. Dan kami pun walaupun kami masih anak-anak sekolah minggu, kami diberikan pengertian dan pemahaman. Kuasa kebangkitan itu pun terus kami nyatakan di kehidupan kami. Kami akan menjadi anak-anak yang tetap dengar-dengaran kepada orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak-kakak yang ada di rumah. Kami pun setia untuk belajar walaupun dari rumah. Karena kesuksesan itu akan kami peroleh ketika ketaatan, kesetiaan untuk dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk mama dan papa yang sebagai wakil Allah bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, dan juga memberikan keteladanan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam setiap usaha kerja mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Sehat, kuat, umur panjang, sukacita dan kebahagiaan menjadi bahagian bagi orang-orang tua kami. Mama, papa, oma, opa, maupun juga kakak-kakak kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Engkau juga memberkati kehidupan masa depan kami sebagai anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah perjuangan pendidikan kami, baik yang ada di sekolah PAUD ataupun juga sampai di SD, dalam keterlibatan kami langsung dalam tugas panggilan dan tanggung jawab masa depan pendidikan kami. Tuhan berkati agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kepintaran, ketaatan dan kesetiaan kami dapat lakukan oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan bagi kami. Memberkati pun juga Tuhan teman-teman kami yang bersyukur mungkin di hari ini mereka boleh Tuhan menganugerahkan usia umur panjang dalam hidup mereka. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Ajarilah kami untuk tahu mensyukuri segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami lewat hari ulang tahun kelahiran. Kami juga teringat mungkin ada teman-teman kami ataupun juga orang tua kami yang ada dalam kelemahan sakit. Engkau adalah dokter dan tabib. Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan dalam perjalanan hidup mereka. Di tengah-tengah perjuangan, para medis yang menanganinya Tuhan, hikmat Allah memperlengkapi. Fasilitas yang dipakai pun juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang boleh ada bersama sebagai pelayan-pelayan-Mu di Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemi Sion Winangun maupun juga guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18, tim kerja yang Allah utus dalam kesaksian pelayanan kami, mulai dari Ibu Penatua, diberkatilah kami semua, perlengkapi kami kesabaran, ketaatan, kesetiaan untuk dapat menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih anak-anak sekolah minggu, kami pun juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Ketika kami ada dalam pergumulan yang cukup luar biasa, virus corona, tapi kami yakin doa seorang anak kecil tetap akan dijawab oleh Tuhan. Memberkati orang-orang yang bertanggung jawab. Engkau juga memberkati kami sebagai anggota masyarakat dan anggota jemaat untuk tetap ada taat setia melakukan apa yang harus kami lakukan. Walaupun kami harus tetap ada di rumah kami masing-masing, tapi itulah ketaatan dan kesetiaan yang harus kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan persekutuan lewat ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Sion Winangun. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dan inilah doa kami, inilah permohonan syukur kami. Sempurnakanlah doa kami saat ini dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membawakan satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita saat ini. Dalam nama Yesus. Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan dengan lagu berkat anugerah Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini telah selesai. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat dan seluruh guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah tadi ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun di pagi hari yang indah ini. Hari Minggu, tanggal 26 April 2020. Terima kasih buat semua anak-anak sekolah minggu dari Jemaat kolom 1 sampai kolom 18 yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu lewat jaringan daring atau online ini. Terima kasih buat semua enci-enci yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah di pagi hari yang indah ini. Dan tentunya buat semua enci-enci yang sudah beribadah dari Jemaat kolom 1 sampai kolom 18. Pesan enci buat adik-adik semuanya, tetap semangat ya, tetap sabar di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mata rantai virus corona dapat diputuskan. Mari adik-adik kita lawan virus corona dengan iman dan imun. Adik-adik harus ingat, stay at home, jangan di mana-mana. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, minimal 20 detik. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.